Berani carok dengan saya. Ayo kita carok, mati-matilah. Haleluya. Saya sudah berulang kali mengatakan kepada Pak Menteri Agama, dan inilah Menteri Agama yang saya kira Menteri Agama yang toleransi dan damai tinggi terhadap minoritas. Nah, mohon Pak Menteri Agama agar situasi seperti ini dikondusifkan. Jangan takut dengan kadrun. Bapak adalah pemerintah, Menteri Jokowi. Bapak memiliki banyak hal, Bapak memiliki tentara, pakailah tentara. Bahkan Bapak punya Banser NU yang seluruh Indonesia itu bisa digerakkan oleh Bapak sebagai Panglima Banser. Untuk apa takut untuk mengatakan masalah azan itu urusan Menteri Agama, kenapa rakyat marah? Nggak usah takut. Dan jangan mundur sedikit pun dengan kaum kadrun itu, kaum Islam Sontoloyo itu, Pak. Dengan kaum kadrun itu, kaum Islam Sontoloyo itu, Pak. Bahkan jangan sekedar mengatur suara azan, atur juga kurikulum yang ada di madrasah, sanawiyah, aliyah, sampai perguruan tinggi. Karena sumber kekacauan itu adalah dari kurikulum yang tidak benar. Bahkan kurikulum di pesantren, Pak, jangan takut untuk dirombak. Bapak periksa, ganti guru-gurunya yang... Karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua. Bahkan kalau perlu, Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di-skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali. Waduh, itu bikin gaduh itu. Oleh sebab itu saya itu bikin banyak orang marah. Oleh sebab itu saya minta kepolisian itu segera menyelidiki itu, dan kalau bisa segera ditutup akunnya, karena kabarnya belum ditutup sampai sekarang ya. Jadi itu meresahkan dan provokasi untuk mengadu domba antar umat. Saya ingatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 69 yang diperbarui dari Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 65 yang dibuat oleh Bung Karno tentang penodaan agama. Itu mengancam hukuman tidak main-main, lebih dari 5 tahun hukumannya, yaitu barang siapa yang membuat penafsiran atau memprovokasi dengan penafsiran suatu agama yang keluar dari penafsiran pokoknya. Ajaran pokok di dalam Islam itu, Al-Quran itu ayatnya 6.666. Tidak boleh dikurangi berapa yang disuruh cabut, 3.000 atau 300 gitu. 300 misalnya. Itu berarti penistaan terhadap Islam. Apalagi mengatakan, konon dia juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad tuh bermimpi itu bertemu Allah gitu, dan sebagainya. Itu menyimpang. Kenapa Menteri MD, Mahfud MD yang menjawab? Yang saya minta itu Menteri Agama. Terlalu tinggi kalau Menko yang menjawab itu, dan bukan bagian Bapak. Sehingga Bapak katanya menetapkan saya sudah dianggap penista agama. Menistakan agama siapa? Saya hanya meminta agar 300 ayat dari Al-Quran itu harus dihapuskan. Hanya minta. Kalau enggak ya sudah. Saya juga tidak peduli. Saya juga nyaman tinggal di Indonesia. Ya, tetapi bagaimanapun
Selama ini orang Kristen dibully, dihina di medsos, di televisi, di radio, di toa masjid. Itu luar biasa penghinaan yang dialami oleh orang Kristen. Bangun gereja susah, di mana-mana mendirikan, numpang di mall, numpang di ruko, nggak boleh. Emang kenapa? Undang-undang ini jelas sekali, saudara. Pancasila menjamin, Undang-Undang Dasar 45 menjamin orang untuk melaksanakan ibadahnya. Tapi kenapa tiba-tiba setelah tahun 90-an ini penghinaan terhadap Kristen marak di mana-mana? Bapak Mahfud kan ngomong dulu bahwa agama musuh negara. Saya sudah bangga dengan Bapak, tetapi begitu Bapak mengomentari tentang saya, haleluya, nderemak sampean. Lu sampean bagaimana? Kok bisa begitu sampean? Saya nggak tahu umur kita berapa, tapi yang jelas Bapak lebih senior. Tapi Bapak tidak memiliki hak sedikit pun untuk menjawab omongan saya. Saya berikan kesempatan kepada Menteri Agama, Gus Yakut. Gus Yakut yang menjawab, bukan Bapak. Karena terlalu tinggi yang menjawabnya. Tetapi begitu Bapak menjawab, Bapak turun derajat Bapak sebagai nasionalis, sebagai pendukung Jokowi. Saya pendukung Jokowi, saya pendukung NKRI. Saya senang dengan Undang-Undang Pancasila. Artinya Pancasila ini lebih bagus dari kitab dari Arab itu. Kecanggihan sekarang ini, penelitian yang saya lakukan tidak bisa dilawan oleh siapapun. Apalagi oleh Pak Mahfud MD. Berani carok dengan saya. Ayo kita carok, mati-matilah. Haleluya. Berani carok dengan saya. Ayo kita carok, mati-matilah. Haleluya. Atau kita main catur, berdua main catur. Siapa yang kalah, lompat ke jurang. Berani? Nggak ada urusannya Pak Mahfud.